Tuh kan benar, abang bapak saya. Kenapa sih gini ya Allah? COD-an burung merpati. Weh, bener aja lu ya, masih kecil nih mereka. Nih, lah kali disuruh-suruh kayak gitu. Ketemu lagi di Lugas, lucu gak sih? Insyaallah. Gak terasa sudah tinggal 5 peserta termasuk yang callback minggu lalu. Dan mereka akan bertanding memperebutkan hadiah senilai puluhan juta rupiah. Sebelum kita melihat stand up dari mereka, kita perkenalkan dewan juri yang akan menilai para kontestan hari ini. Juri pertama seorang komedian yang kata orang parasnya sih pendek. Mungkin karena ia takut ketinggian. Lagi seneng nge-gym biar badannya lebih jadi dan kekar. Bukan karena pengen bugar, tapi biar kelihatan sangar. Soalnya anaknya udah banyak yang suka di sekolah, jadi nggak ada yang berani macem-macem. Ini dia, Wedi Cagung. Juri kedua mempunyai banyak kesamaan dengan istrinya. Salah satunya adalah keduanya sama-sama jadi istri. Ia pernah dagang kambing yang membuat dia kemayu seperti ini. Soalnya ternyata yang ia jual adalah kambing akikah. Ini dia Diki Divi. Ada yang spesial, kita datangkan juri ketiga. Seorang komika senior, jual mobil lama dengan harga 150 juta, ditawar 120 nggak mau. Ternyata bukan karena pingin ganti mobil baru yang harganya 400 juta, tapi pingin menghapus kenangan demi kenangan yang pernah terjadi di mobil tersebut. Kita sambut El Presidente Stand Up Indo 3 periode, Ajis Doa Ibo. Benar. Coba klarifikasi sebentar sedikit aja. Masalah kenangan itu salah. Emang tuh saya pengen jualnya ya 150. Kalau kenangan mah 300. Gue juga ditawarin lagi tuh mobil. Baiklah, demikian dewan juri yang akan menilai para peserta Lugas hari ini. Ayo kita mulai Lugas, lucu gak sih? Insyaallah. Peserta berikut orang menyebutnya tampan dan pemberani. Para suami berlomba-lomba cepat pulang biar istrinya nggak marah. Peserta ini malah selalu pulang malam. Tapi pas ditanya, emang lu nggak takut sama istri lu? Dia jawab, ya gue begini kan emang disuruh sama istri. Ya takut namanya dong. Ini dia, Ade. Ya Pak, malu nih Ade. Semangat ya. Ya, 5 besar nih. Banyak yang mengira lu mungkin jadi salah satu kandidat juara, tapi jangan berbesar hati karena siapa tahu itu bisa berbalik. Iya, Pak. Pergunakan waktu 5 menit sekarang kita kasih, jadi bisa lebih santai seharusnya. Oke? Oh ya Pak, mau nambahin aja? Boleh. Kemarin ada salah satu juri kita yang membahas fashion designer. Iya. Ada kabar buruk menimpa dia. Kenapa? Ya keserempet truk ayam nih. Kesianan deh, nyangkut sampai pada larang. Udah deh ikut sih. Sebelumnya saya mau mastiin nih, Iya. es teh manisnya 2 apa 3? Bukan, itu Bukan. Ini kan kita buat ngejuriin. Oh, iya. Oke, Adek. Jangan pokoknya jangan stres. Enjoy aja. Sikat 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broken home, mengatasi masalah tanpa celah. Gue sebagai anak broken home itu, bokap gue udah nggak pernah peduli sama gue. Dia lebih mementingkan urusannya dibandingkan urusan anaknya. Dan di situ gue sempat berpikir kalau bokap gue tuh nggak pernah tetak muka. Itu kan gaya kamu Pak Diki. Kalau gaya saya, tepuk tangan dulu. Tapi untungnya ada nenek gua yang selalu
support gua, nasehatin gua sampai gua sebesar ini. Dan sekarang gua begini karena kemarin gua begini. Kalau Pak Diki begini. Dan untungnya gua nenek gua bilang ke gua kalau gua harus jadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang rajin sedekah. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada nggak punya tangan. Kayak ular kasihan nggak punya tangan, makanya dia nggak pernah cuci muka. Jadi anak broken home itu harus bisa mandiri, makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri, udah kayak lagunya Caca Miharca. Yang pembawa kuis apa ini, apa Inul. Dan untungnya gue jadi anak yang serba bisa. Dan saking banyak bisanya, gue dipatok ular, pawangnya yang mati. Orang pawangnya gue gigit. Tapi gue suka sedih kalau misalkan gue ngeliat teman gue gitu berangkat sekolah, diantar sama orang tuanya. Giliran gue diantar sama orang tua, tapi gue masih sedih. Orang dia bukan orang tua gue. Giliran gue diantar sama bokap gue juga masih sedih. Orang gue udah nggak sekolah. Dan bokap gue tuh ngeselin banget. Dan saking ngeselinnya, hampir sama kayak tukang mie ayam. Kayak misalkan gini, bang, mie ayam dong 1. Wah, ayamnya udah nggak ada mas. Ya udah mie-nya aja, nggak usah pakai ayam. Mie-nya habis mas dimakan ayam. Kalau baksonya masih ada nggak bang? Baksonya masih ada mas. Mau pakai ayam nggak? Abang dari tadi ngeselin kayak bapak saya. Emang bapaknya jualan mie ayam juga mas? Tuh kan benar, abang bapak saya. Dan setelah dewasa, gue alhamdulillah udah ngerasa terobati, udah nggak sendirian lagi. Karena gue udah tahu yang namanya cinta. Temennya Rangga, yang punya film itu apa? ADD, curhat dong ma. Kalau orang kaya itu enak, gampang dapet cewek. Kayak waduh gue lupa lagi namanya siapa. Pak Wendy itu. Pak Wendy gampang dapat cewek karena dia kaya. Coba kalau nggak kaya, udah pasti nggak mirip. Kalau mirip kan Pak Wendy udah pasti kaya. Kayak Sandy. Kaya. Gue pernah punya cewek. Sayangnya dia bandel. Dia suka mabok, dia suka ngobat, dia juga suka ngecek tensi. Dan gue pernah berantem gara-gara cewek. Cuman gara-gara gue sibuk main HP, main game. Pas sibuk main HP, cewek gue minta tolong buat ambilin lipstick. Yang gue ambil malah lem. Dari situ cewek gue ngambek, nggak mau ngomong sama gue. Soalnya lemnya belum kering. Gara-gara ngambek, akhirnya gue balik ke rumah. Pas di rumah gue ngeliat ada ayam, ada bebek jalannya miring. Gue tanya sama nenek gue, Nek, itu bebek jalannya miring kenapa? Iya dikunci stang biar nggak ada yang ngambil katanya. Pas udah nggak dikunci stang, jalannya masih miring. Ternyata ini bebek kayak anjing. Akhirnya nggak lama bebeknya dijual, gara-gara kayak anjing. Bebeknya dijual dengan harga miring. Gua Ade Bangus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade, tepuk tangan dong buat Ade dong. Sebagai pembuka bisa gue bilang lumayan padat materi lo. Ada beberapa materi-materi memang yang harus dicerna terlebih dahulu, ada yang langsung bisa dicerna gitu. Kayak pas tadi lu ngomong ngebahas masalah, Pak ini mah enak, kaya. Terus lu akrom apa istilahnya ya? Dualisme makna. Iya, dualisme makna sama mirip kan? Iya, Pak. Nah, penekanan itu tuh sayang nggak dapet di temen-temen.
Gue sih ngerti gitu ya, tapi kan lu gak bisa nyamain otak gue sama otak temen-temen yang di bawah sini gitu. Gue sih paham gitu, tapi ketika gue pengen ketawa juga kan gue menghargai mereka gitu, karena takutnya terkesan gue sombong, gue doang yang paham gitu. Jadi sebenarnya gue nggak paham sama omongan lu. Bapak libet kemana-mana deh Bapak. Bilang aja Bapak nggak ngerti gitu. Kalau secara titik tawa lumayan deh gitu, tapi sayangnya menurut gua endingnya lu justru dibuat turun sama pemilihan jokes lu. Iya Pak. Harusnya lu tahu betul ini 5 besar. Lu harus bisa merunut, kan gue pernah ngomong kalaupun lu mau main grafik ya mendingan dimulai dari pelan sampai nanti ditutupnya bener-bener pada puncaknya gitu. Tadi endingnya menurut gua sayang lu tutup kurang maksimal. Karena memang ada beberapa juga jokes lu yang masih hal punch ya, menurut gua. Iya Pak. Nggak yang kena banget gitu. Itu aja sih dari gua. Ya udah deh, gitu aja dari gua. Iya, Kalau menurut gua sih ya. Sama kalau kata gue nih ya, itu aja deh kalau kata gue. Udah dong. Udah berarti. Makanya gue bilang gue nggak mau tambahin lagi. Masih ditambahin lagi. Itu aja dari gue. Boleh tepuk tangan dulu Pak Ade. Ciri khas deadpan memang tek der gitu, harus pendek-pendek, tapi di ujungnya biasanya harus gernya lebih dibanding ger sebelumnya. Nah tadi lumayan padat, terus benar yang kata Pak Wendy bilang, terburu-buru ketika ngasih setup. Tadi ada dualisme makna yang harusnya memang tipikal jokes model kayak gini kan, ya kita tahu modelnya kayak Primawan. Memang ada sepersekian detik untuk mendapatkan lucunya. Karena orang mencerna, ada 2 detik waktu untuk teman-teman penonton mencerna dulu. Apa? Baru gitu. Iya, Tadi lu buru-buru untuk next langsung ke beat selanjutnya. Sementara kalau lu kasih waktu dengan lu mainin mata, dengan apa, kita dapat waktu buat mencerna kalau itu memang lucu. Menurut gua kayak gitu. Terus kalau untuk pemilihan beat sampai akhirnya jadi satu kesatuan beat yang pas buat closing, biasanya kami para stand up comedian milihnya itu 2, 1, 3. Kalau 1, 2, 3, 3 adalah yang paling gede, 1 yang paling kecil, 2 dulu kita ambil di awal. Yang ger, di tengah-tengah nggak apa-apa, ger. Nah 3, ger, selamat malam gua Ade. Biasanya gitu, 2, 1, 3. Itu aja dari gua. Mudah-mudahan lo bertahan malam ini. Makasih Pak. Saya. Iya dong. Siapa lagi? Kan ada. Kita cuma nungguin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita udah masuk Ramadan hari pertama. Teman-teman semua. Ini bukan tayang Ramadan, bukan. Kalau dari LPM ya, saya catat tadi ada itu sekitar 17 LPM. Artinya dalam 5 menit itu sekitar 300 detik. Berarti per 300 detik tuh dapat 17 tuh udah bagus. Udah bagus. Kemarin saya dapatnya 15, mahal banget tuh harganya tuh. Bukan itu Pak, ini bukan ngomongin masalah harga. Titik tawa ini Berbanget dagang sih. Maaf. Kalau delivery memang belibet nggak apa-apa, cuman kita ada strateginya yaitu namanya ngebadanin. Itu bisa di depan kaca, bisa di depan tembok, maksudnya ada sarana lah buat ngebadanin gitu. Kalau dari materi ini saya tertarik sama menarik Ade, tergolong baru tapi udah banyak menerapkan beberapa istilahnya ya, ilmu komedi juga. Tekniknya selain teknik stand up ya, ada plesetannya, main patah-patah asumsi, punchline-nya juga. Cuman tadi mungkin agak pelan-pelan tuh, Dek. Karena kayak contoh beat AADC. Iya. Itu Ade langsung ke ADD. Tapi kalau dipatahin dulu biar orang nungguin, itu enak tuh. Jangan langsung ngomong ADC. Misalkan film AADC gitu. Terus dipatahin. Nah, kalau saya sih sukanya ADD gitu. Karena kalau di ADC tuh dialognya apa yang kamu lakukan itu jahat. Kalau di AADD apa yang kamu lakukan itu curhat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ada apa istilahnya ya? Main di rima mungkin seperti itu. Terus beat yang cewek bandel itu salah satu contoh pemataan asumsi. Main gini-gini ternyata cek tensi. Nah, itu bagus. Yang malah yang saya sayangkan ya, beat terakhirnya tuh kurang, beat bebek. Beat bebek miring. Ini coba ngoreksi Diki, mungkin Diki juga lupa. Itu bukan 231, bukan 213, tapi dibalik 231. 231, iya. Nah, karena tuh yang harus lucu tuh yang paling lucu, yang ending tuh paling lucu. Misalkan kamu punya 5 beat. Ini ada beat
andalan tuh nomor 1, 2, 3 sampai 5. Iya. Itu yang harus dilakuin pertama adalah yang nomor 2. Biar penonton itu standby, nonton dan menyaksikan. Iya. Terus di beat nomor 1 ini ditaruh paling bawah. Jadi abis 2, 3, 4, 5 baru yang paling dari 1. Gitu. Betul. Karena buat menutup sebuah set tuh kasih set yang paling maksimal. Ini koreksi aja, takutnya kadang kan udah sering syuting ini, udah jarang kan stand up nih, saya mau ikutin aja. Ajak lah. Saya nggak ikutan ini anak stand up nih. Apa-apa, ini namanya juga orang lupa mah. Syuting mulu. Ada gope gak? Nggak ada. Ya gitu, paling itu. Jadi jangan lupa, closingan itu harus yang paling lucu. Gitu. Sama satu lagi, dari Mayora. Iklan dari Mayora. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ngapain dibawa? Peserta berikut ini merasa tidak dekat dengan ibunya. Karena ini ia mencari jodoh yang umurnya nyaris sama dengan ibunya. Itu mas Sandy Ambon ya? Salah dong gue nih. Langsung aja deh, Hans. Oke Hans, 5 menit. Buat lu sih ini kerasa cepet karena gue tahu lu orangnya senang cerita ya. Hati-hati jangan sampai bohong karena Ajis bisa mendeteksi materi lu tuh bohong atau relate sama diri lu atau jujur gitu ya. Terutama udah mulai membahas masalah tafsir mimpi itu bahaya. Awas. Silakan Hans, enjoy. Iya Pak. Selamat malam pencinta tato. 5 besar teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Seperti teman-teman lihat ya, gue ini punya tato. Ya. Ada tuh gue pernah ngeliat cowok tatoan. Dia tatoannya di bawah sini nih. Cuman setengah doang kalau kelihatan. Ya maaf kayak Pak Wendy gitu. Maksud gue tuh ngapain? Lu tato segitu mending kayak gue nih sekalian nih. Lu punya tato malu begitu. Ya. Lu mau nyendok nasi di warung di rumah orang. Kalau cewek masih mending, enak. Dilihatnya setengah ada di dada kayak gini. Ada yang di belakang punggung kayak gini. Kan gue jadi pengen nyiraminnya. Ya. Selang. Lagian ya, kenapa sih orang bertato ini ya dicap nakal? Sampai akhirnya gue nggak pede men. Buat kenalan sama cewek, buat PDKT sama cewek. Gue malu. Takut dibilang nakal duluan sama orang tuanya. Padahal gue pengen banget dicap cip cup muah sama anak-anaknya. Dicap playboy, ya kan? Asal jangan dicap gome. Gue bukan barongsai. Iya. Tato gue ini terinspirasi oleh Vicky Nathanegoro, teman-teman. Cewek-cewek pada bilang Vicky Nathanegoro tuh ganteng, bersih, putih, tatoan. Gue nggak mau kalah. Gue bikin tato. Vicky Nathanegoro dibilang bad boy, gua dibilang bad attitude. Kagak ada boy-boynya. Sekalinya dipanggil boy, begitu. Gua kesel banget ya kan. Udah gitu, tato nih ya. Gak semua orang tato lah, gak semua orang tato itu dibilang nakal. Lihat Yonglek tatoan, gak makin narkoba. Gua tatoan, gak make Yonglek. Ya. Yonglek narkoba. Akhirnya gua ajak Yonglek buat orasi. Ada lagi nih. Gua nih sering dibilang sama orang tuh nakal, sama kayak yang lain yang kalau udah punya tato ya. Padahal gua tuh nggak nakal-nakal banget. Masa orang nakal tatonya Tweety, SpongeBob, Plankton, Donald Duck, Donald Trump. Donald Trump ngapain? Ada satu lagi Shinchan. Dia nggak nakal, cuma mesum. Sampai dia saking mesumnya dia nih, sampai dia bilang, aku mau nyium mawar yang tadi ada di sini di sini tante. Tante, aku mau nyium dong mawarnya. Tante, aku mau nyium dong mawarnya. Ya masih lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu buat semuanya.
Orang bertato nih ya, orang bertato tuh diintimidasikan sebagai orang yang melihat. Kalau misalnya kita punya tato tuh, ada orang yang bilang, gue takut buat ngeliat dia. Contoh kejadian sama gue di bis angkot, gue duduk di samping gue nenek-nenek ngeliat tato gue, dia langsung geser. Ya kan gue jadi nggak enak ya, gue mau tutup tapi gue pakai baju setengah gini, ya kan? Gue nunduk aja. Nggak lama nenek itu turun, langsung bilang, boy, iya nek, wah, gitu. Gue nih pernah kenalan sama cewek, ya kan? Gue kenalan sama cewek. Dari situ kenapa orang-orang bilang, kenapa sih lu ditato? Ya, langsung gue bilang, begini ceritanya. Gue kenalan sama cewek dan gue cinta banget sama dia. Sampai Tuhan ngizinin buat gue ketemu sama dia. Ya. Akhirnya gue ajakin dia ketemuan, ketemulah gue di situ. Gue bilang, Teh, AA cinta banget sama Teteh. Aduh, maaf, aku suka cowok yang bertato. Di situ gue belum bertato, teman-teman. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah dengan sangat pede. Gue bikin tato. Gue bikin janjian lagi sama dia. Gue ketemuan lagi sama dia. Langsung gue tembak gini, Teh gimana? Udah suka belum sama AA? Jelek. Sih, Teh, kadi lah. Gue rangkul. Ngomong dari awal kalau gue jelek. Gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Oke. Iya. Taruh apa yang kamu pakai? Kan nanya aja. Kalau iya jangan. Say no to drugs. Bener. Iya. Hans, emang tuh dalam sebuah penampilan blue materi itu tuh riskan. Iya, Pak. Kalau penontonnya kena ke depannya, ke belakangnya itu akan aman. Nah tadi di awal kayak cewek tato itu yang lu siram terus lu kasih istilahnya lu sapu lagi itu nggak terlalu kena. Mungkin bisa dicari lagi tuh padanan, bukan padanan, penggantinya gitu yang lainnya. Sama tadi kita, gue sih pribadi agak bingung lu, yang boy ini apa nih maksudnya? Mungkin kalau lebih, lu kan biasanya dipanggil boy gitu ya. Tadi gimana coba? Iya, kalau misalnya Vicky Nategoro kan dibilangnya bad boy. Bad boy. Nah, kalau saya dibilangnya bad attitude, Pak. Attitude. Nggak pernah dipanggil Boy. boy. Paling panggil boy kalau ada orang mau nebeng doang. Boy, nebeng boy. Kayak gitu kan. Itu bisa yang gitu-gitu. Maksudnya dikasih hal-hal yang relate gitu. Karena pas lu call backin, itu dari awal udah nggak kena. Lu call backin ke nenek-nenek, makin nggak kena. Iya, Pak. Mungkin nenek-neneknya naik angkot, terus ngeliat gue naik mobil, manggil gue, boy, nebeng boy. Jadi call back tuh. Iya, Pak. Kalau di depannya ada nebeng boy tadi. Terus ya itu blue itu agak riskan. Sama tadi yang ngajak yang like orasi itu bohong kan lo? Iya, itu bohong, Pak. Itu bohong. Udah boleh mengada-ngada. Itu bohong. Karena saya nonton yang aja Pak dibilang orasi. Gimana perasaan lu bohong lama tadi? Malu, Pak. Malu banget. Tapi kalau gue sih ngeliatnya nggak apa-apa. Ini kan tadi seperti kita bilang di awal, disclaimer-nya ini bukan profesional gitu. Iya, Pak. Kita sama-sama belajar aja ya. Iya. Mungkin nantinya kalau emang mau tampil, Iya, Pak. itu harus bener-bener tuh Hans dicek dulu dan dicoba. Iya, Pak. Dicobanya nggak harus di open mic, bisa dengan teman, bisa dengan siapa gitu. Iya, Pak. Soalnya menarik tuh, sebuah set tato itu tuh lucu tuh kalau dikembangin. Tadi ada Shinchan, ada ini, bisa lu bilang Shinchan itu mesum. Karena kadang kalau malam Jumat, Shinchan di sebelah kiri nih tatonya nih. Kadang kalau malam Jumat otot kiri gua kok tegang mulu. Ternyata dia kayak gitu-gitu kan bisa tuh. Iya, Pak. Shinchannya tato tapi dia gitu. Iya, Pak. Itu enak banget tuh dikulitinnya. Ya semoga kedepannya berarti lu udah dari belakang kan? Iya, Pak. Iya, kalau kedepannya dari belakang. Iya, bener. Gitu. Bener. Ya, saya duluan ya kalau gitu ya. Masih banyak Jangan lagi. dulu. Berapa orang sini? Jangan dulu. Berapa orang? Masih Lima banyak? orang. Masih banyak 5 orang. Masih ada. Cepet, Oke, cepet. Tiga siap, lagi. siap. Oke. Hans, Iya, Pak Diki. apa kabar Hans? Baik, Pak Diki. Masih ada cengengesan di tengah-tengahnya. Iya, Pak Diki. Dan semua punchline-nya menurut gua masih bersifat half punch Iya, gitu ya. Terus kalau masalah tato silakan saja, tapi ngebedah soal tato kamu masih di kulitnya aja. Kayak gitu. Jadi masih berasa kayak masih banyak yang harus dikulik lagi tentang si tato. Gue pengen tahu yang lebih dalam lagi keresahan lu tentang tato. Siap, Pak. Atau tato pertama yang lu bikin apa manfaatnya atau ada ini konflik di keluarga, cerita di dalam tato pertama. Itu gue pengen banget. Ternyata baru cuman masih kulit-kulit luar doang Hans. Iya. Mudah-mudahan
bisa memberikan yang terbaik malam ini dan tidak keluar. Amin, amin. Good luck Hans. Amin. Hans, Iya Pak Wen. kita berharap aja ada yang jauh lebih buruk penampilan daripada lu. Karena dari sekian banyak penampilan lu, menurut gue ini penampilan lu yang paling enggak. Padahal durasi lu 5 menit. Benar setuju kata Ajis nih. Di awal aja lu nge-set up semuanya tuh masih ngebingungin. Kayak ngebahas masalah tato setengah, terus tiba-tiba lu lari ke ke rumah ada nasi. Ya kan? Mau ngambil nasi terus tiba-tiba langsung ke cewek. Nih maaf nih. Ini gua harus analogi dagang lagi nih. Analogi dagang. Analogi dagang nih. Iya. Hans lagi dagang nih. Oke. Daster. Dagang dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, daster. Udah jelas. Kumpul tuh. Iya. Dagang apa, Bang Hans? Daster nih, Bu. Pak. Wah. Bahannya dari apa nih? Ini bahannya dari katun. Harganya berapa? Ditanya sama ibu-ibu. Harganya gimana? Bagus gak kualitasnya? Nih begini bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu sama bapak-bapak harus jaga kesehatan. Nih. Saya nawarin asuransi. Preminya 500.000. Jadi asuransi. Preminya 500.000. Ditanya lagi sama ibu-ibu, akan dagangnya daster. Daster itu bisa kepakai kalau ibu sehat. Ya. Makanya asuransi dulu nih. Nah boleh dah. Berapa? Per bulannya preminya 500.000 Bu. Apa aja yang kita dapat? Nih ya Bu, yang kita dapat itu nih. Nih, kulkas ada. Ada freezer di dalamnya Bu. Ada buah di dalamnya Bu, gitu. Iya. Pokoknya lu pulang dari situ, lu pada baret aja muka lu tuh. Cakar-cakar. Dicakar-cakar sama warga gitu. Kalau kata gua nih peserta selanjutnya, udahlah jangan ada yang dagang. Kalau dagang kayak jelas nggak apa-apa. Iya, betul. Gitu ya. Maaf Pak, maaf. Sorry Maaf Hans. Pak Ajis. Ya, Maaf Pak ayo, Dika. ayo. Makasih banyak. Peserta berikut sangat bertekad untuk menang. Namun jika ia harus kalah, maka ia akan beralih profesi menjadi atlet e-sport. Karena ia jago banget main angklung. Ini dia, Uying. Oke, Uying. Gua tahu lu paling stres. Ya yang lain juga stres lah ya. Tapi gua harap sih jangan dijadiin beban. Karena target lu kan sebenarnya nggak menang. Target lu adalah masuk ke kartu keluarga gua. Cepet lagi sekarang ngurusnya tuh. Cepet Ngurusnya banget. cepet. Di WhatsApp hasilnya. Paling tua. Ngeprintnya sendiri tuh kartu keluarga. Tanda tangan pakai pulpen biru. Gak usah detail. Oh ya udah, oke siap. Baru Oke. dilaminating. Ya biar gak nggak usah. ada. Gak usah udah. KTP sekalian nggak? Gak usah. Nggak usah. Ya udah. Kekeh nih Ajis anaknya nih. Maaf. Ying, siap ya? 5 menit. Masih aman nggak ngurus KTP? Bapak juga, sip. ayo lanjut. Silakan. Selamat malam ruang tamuku. Rumahnya seneng gua. Gua bakal ceritain kedekatan gua sama seseorang. Badannya kekar. Kulitnya pernah putih. Kepalanya kotak. Kepalanya botak. Kalian tahu siapa? Kalian tahu siapa? Roberto Carlos. Wendy Canggur dong. Gue bakal ceritain kedekatan gue sama Pak Wendy Armoko. Kasih tepuk tangan dulu. Awalnya tuh gue ngefans sama dia karena dia unik. Punya kepala tapi nggak punya rambut. Punya rambut tapi nggak di kepala. Di sini nih. Nih. Tapi ini baru ujungnya doang, bisa sampai sini nih. Sampai sini. Gue ngefans sama dia karena dia unik. Di mana ada dia? Bener, dia ngomong nih bener. Di mana dia? Pasti gue penontonnya. Sampai dia bikin bumbu kuning gue tontonin. Gak, bercanda. Itu bohong Mbak Ajis, bohong. Karena gue ngefans, akhirnya gue follow dia. Gue tungguin, kok gak di-fallback, sombong nih orang. Baru 20 tahun jadi artis udah sombong. Gimana 30 tahun? Umur dia yang lalu tuh, 10 tahun yang lalu tadi tuh. Gak dapet lagi. Dan gue follow dia.
Dan gak lama gue DM dia. Mikum Bib. Kenapa gue manggil Bib? Karena dia dulunya tabib. Suka nyembuhin orang kesurupan. Dan gue yakin dia gak bakal kesurupan. Orang setan aja manggil abangku. Menyala abangku, menyala. Dan gue tungguin tuh, gue Mikum Bib, mau nanya nih ada kerjaan gak nih? Apaan aja deh, kerja jadi apa aja. Soal gaji mau gampang, itu mah silaturahmi, anggapnya silaturahmi. Ya minimal bisa buat beli speedboat lah. Apartemen Casablanca lah. Aduh kejedot. Dan akhirnya gue tungguin, nih kok bener nih, kok gak dibales lagi? Gak dibaca. Gue tungguin, bener gak dibaca anjir, sombong banget nih orang nih. Dibaca nih, wah dibaca nih, seneng banget gue, saking senengnya gue banting HP gue bawa rumah gue tinggalin rumah gue. Apaan ya anjir? Kasih tepuk tangan dulu yuk, Dan akhirnya gue kerja sama dia. Enggak, sebelumnya dulu kata dia gini, sorry. Dan akhirnya dibalas, Nying, sorry Nying, lagi nggak ada kelowongan, nggak ada kerjaan. Iya nggak ada lowongan, nggak ada kerjaan Nying, maaf ya Nying. Ya kata gue sedih banget ini, gue nganggur lagi. Kata gue ngapain ya? Tapi gue nggak mau nyerah. Akhirnya gue baca lagi DM gue. Dibalas nih sama dia nih, dibalas kan? Gue ngulangin lagi nih kayaknya nih. Gue dibalas tuh sama dia. Nying, gue butuh penonton nih 5 orang buat konten gue di Warbun. Wih, kerja dong, asik deh. Akhirnya gue kerja tuh sama dia. Udah nggak berasa 3 tahun loh salah. 3 tahun jadi benalui Pak Wendy, masih aja begini. Nah, dan selama 3 tahun gue kerja, akhirnya gue kenalin sama Kauki, anaknya Pak Wendy. Dan gue kenal juga Audi sama Aiko. Saking akrabnya, pernah gue punya niat jahat banget. Gue briefing mereka. Keluarganya Wendy Harmoko, anak-anaknya, mari sini. Kumpul. Audi, kamu tugasnya sebar fitnah. Kalau bapak kamu sekarang masih gondrong, ya. Kauki, kamu siapin bahan peledak ya, siapin ya. Dan Aiko, iya sayang, sini sayang. Kamu tugasnya gampang. Ambil STNK, BPKB, sama surat tanah ya. Dan gak lama mereka dikerjain. Dan akhirnya semua terjadi. Rumahnya meledak, Pak Wendy difitnah. Dan Aiko ngambil STNK sama buku warisan sama surat warisan. Dan akhirnya gue bangun. Lah ternyata gue tadi mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Uying. Ya. Stand up itu adalah seni dalam bercerita. Kata tadi lu kayak rame sendiri ya. Kayak lu rame sendiri. Lu yang ngawinin, lu sendiri yang main petasan kayak gitu. Iya, lu yang habis ijab kabul, lu yang diri di pelaminan, lu yang nyalain petasan. Lu yang main palang pintu, yang ngatur jupasup juga lu, yang kondangan juga lu tadi. Belum ada stand up-nya Uying, masih silakan saja storytelling, tapi khasnya storytelling tuh di tengah-tengah storytelling tuh ada hal punch. Storytelling tuh khasnya tidak buru-buru, nggak kayak stand up yang lain. Khasnya storytelling tuh misalnya kayak gua, kayak Boris, itu kalau storytelling tuh cerita aja dulu, kayak nggak kepengen tiba-tiba penonton ketawa, nggak, cerita aja dulu. Yang penting penonton tuh senang mendengarkan kita cerita, kayak gitu. Itulah trikinya kalau kita pakai teknik storytelling. Tadi yang gue lihat tuh kayak ya itu dia rame sendiri. Kadang balik lagi nih Uyung nih masih cengengesan lagi kayak kemarin gitu. Mudah-mudahan berhasil deh kita hasilnya, tergantung hasilnya malam ini. Oke. Good luck Uying. Uying. Aduh, Uying. Ini sebenarnya udah bagus tadi lu pemilihan materi lu itu. Lu ngebahas tentang hubungan lu dengan Wendy. Itu kalau di kita ya, maksudnya di anak stand up nih Pak, itu ada istilah itu elephant in the room. Gajah dalam sebuah ruangan.
bahasa Indonesianya. Jadi ada elephant in the room. Jadi kayak orang tuh ngeliat lu pengen denger ini loh. Kayak misalkan Diki. Diki tuh orang tuh pengen Diki ngebahas tentang sekarang dia jadi seorang pelawak TV itu seperti apa. Wendy jadi tulang punggung Trans 7 seperti apa. Nah gua seperti apa? Bapak harus Kan penjelasannya. Penjelasannya Jadi mana? seorang bapak Kakak gitu. bapak, Seorang misalkan. bapak, ayah sadar. Elephant in the room, gajah ya, elephant in Iya, iya, betul, elephant, gajah. elephant, elephant. 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 Ah, winning in the room. Winning elephant. Itu udah bagus sebenarnya Ying. Jadi orang tuh kan ini kan sedikit banyak yang penonton nih pasti emang hubungannya Wendy sama Uying apa? Nah, lu ngebahas itu udah bagus, tapi ada tapinya. Materinya tidak terlalu kuat bener kayak Diki kalau ngomongin storytelling. Diki tuh salah satu jagoan storytelling. Abdur, Erwin, itu Boris. Pokoknya anak-anak stand up tuh punya ciri-ciri masing-masing. Nah, mereka tuh apa ya? Kalau storytelling kayak ada grafiknya gitu. Kalau yang lama-lama tuh kalau ada yang cuma begini doang grafiknya nih. Itu storytelling datar tuh, tidak ada punchline-nya. Tapi ada yang dia dari bawah, dia naik. Nah itu yang storytellingnya yang memang lama-lama dapat punch-nya. Tapi kalau Uying tuh yang modelan tuh yang storytelling tuh kayak dari bawah dia naik, dia turun, naik, turun lagi. Nah itu logo McD ya. Iya. Nah itu yang gua contohin storytelling, Ying. Jadi gimana caranya penonton ngikutin lu dulu, terus lu patahin asumsinya. Patahin asumsi penonton maksudnya ya. Jujur aja gue, ya ini berita sedih juga. Tadinya setelah ini tuh gue pengen ngajak lu jalan-jalan. Kalau lu berhasil nih ke Dufan. Cuman kan emang tingginya belum cukup apa ya. Jadi tinggi belum cukup, jadi ya udahlah. Bukan karena skill berarti. Bukan karena skill, bukan karena skill. Karena tinggi aja. Bahaya histeria Iya. kan kalau kamu kurang panjang, ininya nggak nyangkut. Ngeng. Yang lain turun lagi kamu nggak ada. Di situ kan. Aduh, Ying. Premis lu simple. Dan itu berapa kali gua bilang sama lu. Bukan gua ngasih privilege ke lu ya. Tapi kayak gua cuma ngasih tahu apa sih lu Ying ngebahas yang jauh-jauh. Yang sedang lu alami sekarang apa? Lu lagi deket sama keluarga gua gitu. Secara kasat mata ya mungkin buat beberapa orang, buat teman-teman atau siapa gitu. Lu lagi jadi circle keluarga gua. Ya kan? Nah, itu yang lu ceritain itu, bener kata Ajis. Orang pengen tahu seorang Uying terperangkap di dalam rumah Wendy Cagur. Kenapa alasannya? Jangan ini serunya kedekatan lu sama keluarga gua. Lu ngapain lu ceritain masalah awal mula kita kenal? Dan kenapa lu harus berlebihan? Ngumpulin Audi, Kauki, Aiko. Terus treatment narkoba sih. Jenis apa? Iya kan? Iya. Dia narkotik yang ditiup. Waduh, nggak kemakan dong. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh apa-apa ya. Buang-buang duit ya. Iya, terlalu berlebihan gitu. Maksud gua apa ya, hiperbola, boleh hiperbola, tapi tetap kayak nyambung gitu loh. Jangan hiperbola yang nggak bisa dinikmati gitu. Yang dekat-dekat aja. Deket-deket aja. Kenalin juga Wendy punya anak, ada Audi, Aiko, Uwais, kan bisa tuh. Audi, Iko sama Uwais kan suami istri gitu. Ini anak kecil disuruh mitnah, ngebom. Weh, lu bener aja lu ya. Masih kecil tuh mereka. Nih, lah kan disuruh-suruh kayak gitu. Jangan gitu dong lu. Masih kasihan, Ying. Astagfirullah. Umpama beat materi bohongan. Oh, sorry Ying, sorry ya. Oh, Bawaan ya, bohongan Ajis, ternyata. suka bawa. Karena kalau sampai Aiko lu suruh untuk bikin apa tadi, bom. Kauki bikin Kauki. nyari bahan Kauki. peledak. Hah? Nyari bahan peledak. Nyari bahan peledak segala macem. Lu juga akan berhadapan dengan anaknya Ajis. Ajis. Ya. Karena sekarang anaknya Ajis ada tuh berapa bulan? 2. Udah Penjual sebulan misi lagi. Enggak, sebulan lagi dia mau resmi jadi anggota Densus 88. Betul. Bakal berurusan sama Kauki. Iya. Kenapa bisa baru 3 bulan?
Kenapa? Karena bapaknya orang Batak. Itu aja udah. Modal Batak aja. Modal Batak aja bagus. Modal Batak udah. Itu udah megang banget sih. Tapi lu nggak boleh gitu ya, masa suruh gitu. Cuma cerita doang itu tahu. Cerita aja. Bola terlalu berlebihan. Bolanya berlebihan. Saya pikir beneran. Iya. Masih kecil soalnya itu. Iya. Audi. Nggak boleh gitu makanya. Sabar Masih nih, kecil. sabar, Ya, sabar, ya, sabar. ya. Sebenarnya kalau bisa sih bawaannya emang kayak ngobrol. Lu tuh ngobrol lucu gitu. Iya, Uying kalau ngobrol biasa lucu, Uying. Gue Ketawa pikir lu timingnya bakalan kayak pas, gitu ya. itu. Coba lo ngomong biasa. Biasa. Nah itu lucu banget. Itu banget itu. Ya lucu itu lucu. Lu denger tadi gua ketawa lumayan lama tuh. Bukan karena materi lu. Karena tiba-tiba di sebelah gua gini. Anjing dia rame sendiri. Gua ketawa dia, gua ketawain Ajis. Dan bener akhirnya lu kembali ke pattern lu yang lama. Lu rame sendiri, lu ketawa sendiri. Iya. Gitu. Deket-deket aja. Deket-deket aja ya. Kayak lo ngomong. Kayak ngobrol. Coba lo ngomong. Ngomong. Kalau saya lihat dari tadi Bapak yang udah mulai aneh nih Pak ya. Bapak yang udah mulai aneh nih Pak. Bapak udah berlebihan. Sekarang Bapak jujur. Jadi siapa? Jadi lihat doang. Thank you Aing, semoga bertahan dah. Amin. Peserta ini lagi susah banget air, soalnya suka mandiin motor di kantor. Memiliki kedekatan khusus dengan bengkel, bahkan lebih percaya omongan mekanik daripada orang tuanya sendiri. Catur. Ih, gila. Oke Tur, sebelum mulai biar kita sama-sama enak. Hari ini lu pakai jenis apa? Enggak ya? Enggak, Pak. Aman. Let's go Catur. 5 menit, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun yang lalu, gue sebelum kerja sama Pak Wendy, gue itu jualan ikan cupang di pasar Jatinegara. Entah kenapa, tiba-tiba ikan gue itu mati semua. Cuman gara-gara gue telat ganti airnya. Tapi ada yang lebih sedihnya lagi. Tiba-tiba gue dapet telepon dari kampung. Ternyata ibu gue juga meninggal. Apa jangan-jangan bapak gue lupa ganti airnya? Dan saking stresnya gue langsung buru-buru pulang. Di sepanjang Astagfirullah. Dan saking stresnya gue langsung buru-buru pulang. Sambil nangis, gue berhenti di lampu merah. Astagfirullah, gue berhenti di lampu merah apa? Astagfirullah ya Allah. Santai. Relax, Catur, relax. Relax. Iya benar dulu Tur. Ya Allah. Iya benar dulu Tur. Dan pas gue sampai rumah, gue langsung bangunin bini gue. Kenapa sih gini ya Allah? Ngeblengnya bagus. Bagus slide-nya bagus ya. Ngeblengnya bagus. Dan saking stresnya gue langsung buru-buru pulang. Di lampu merah gue nangis, ya kan? Orang-orang pada ngeliatin. Dan gue baru sadar, ternyata motor gue masih ketinggalan di pasar. Dan pas gue sampai rumah, gue bangunin bini gue. Karena mau gue ajak pulang kampung. Karena posisi ibu gue ini meninggal di kampung. Gue bangunin bini gue. Dut, bangun Dut, ayo pulang kampung. Ibu udah nggak ada. Sayang, aku di sini. Itu yang kamu bangunin bibi, bukan aku. Oh, aduh Biung. Dan gue pulang kampung itu naik bus. Dia agen bus. Gue itu sedih banget. Air mata gue sampai netes. Gue keinget ibu gue. Tapi pas gue mau masuk ke bus, gue nggak dibolehin masuk sama keneknya. Stop mas nggak boleh masuk. Gue jawab, lah kenapa bang kok nggak boleh masuk? Kan saya udah beli tiket.
Iya, Mas sudah beli tiketnya. Tapi masalahnya yang Mas beli ini tiket Persija. Sedangkan ini yang bisnya bis Persib. Lah, gua mau pulang kampung bukan nonton bola. Terus akhirnya gue mutusin untuk naik bis yang lain. Dan di dalam bis gue sedih banget, gue nangis. Orang-orang di samping gue pada bingung. Ada ibu-ibu yang nanya, "Dek, kamu kenapa?" "Saya lagi sedih, Bu. Ibu saya baru meninggal." "Yang sabar ya, Dek. Saya juga lagi sedih kok." "Loh, Ibu sedih kenapa?" "Saya salah jurusan, Dek. Yang saya naikin ekonomi, padahal tujuan saya akuntansi." Dan saking pusingnya gua pas di rest area, kerjaan gue itu cuman ngerokok ngopi, sampai-sampai gue kencing keluar asap, gue berak keluar biji kopi, udah kayak luwak gua. Dan pas gue sampai rumah, gue belum sempat ngeliat ibu gua karena ibu gua itu udah dikubur duluan. Di situ gue sedih. Dan di saat gue lagi sedih, abang gue meluk. Dan di situ gue makin sedih, gue makin nangis kejer. Masalahnya yang dipeluk ini bini gue. Tahu salah aja nih abang gue. Sekian gue Surip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur. Itu salah satu trik buat dapat perhatian penonton adalah punya kuda-kuda. Idol gini. Ya, Gue setuju. dengan posisi lo kayak gitu, penonton udah langsung, "Weh, Catur mau ngapain nih?" Kalau di stand up yang sering kayak gitu tuh Indra Jegel. Jegel tuh sampai bawah. Sampai bawah. Iya. Terus tadi ada yang lupa. Ini masalah jam terbang aja. Nanti gue yakin kalau lu konsisten dengan kayak gini-gini terus, stand up terus, nanti lu akan bisa mecahin, akan punya solusi sendiri lah ketika ngeblank. Tadi mungkin bisa aja lu ngeblank. Nah itu gue lagi nangis kayak gitu-gitu kan. Pas lu bilang naik motor, gue nangis itu. Nah gue nangis kayak gini emang ngeblank. Kayak gitu-gitu ntar bisa dimainin tuh. Itu tinggal masalah waktu aja. Jadi bukan sesuatu yang apa istilahnya ya? Yang krusial itu aman lah. Tapi itu kan ngaruh ke durasi. Ntar kita lihat nih apakah durasinya cukup atau bisa diganti dengan saldo GoPay, kita nggak tahu. Nggak bisa. Durasi aja materi perform, nggak bisa diganti itu. Kan kalau kita GoPay habis tuh bisa mau GoPay sama cash kan, bisa ditambah tuh. Beda hal tapi. Oh nggak bisa ya, iya boleh. Sama tadi closingnya lu nyebut nama lu siapa? Surip. Padahal Catur. Nah itu gitu-gitu ciri khas juga tuh nanti tuh. Catur ini sesuai dengan namanya, lu pasti bisa jadi yang pertama. Catur. Catur. Oh, bukan satu. Bukan dong. Catur itu apa? Catur 4. Ya, saya minta maaf deh. Ya gitu aja, komedi lah, gitu aja. Oke. Catur. Siapa? Gue suka. Menurut gue pertahankan act out lo. Gue nggak tahu itu namanya act out atau apa. Oh kuda-kuda, sorry. Kuda-kuda. Posisi kuda-kuda. Pertahankan kuda-kuda lo. Baik, Pak. Lu muncul langsung gerak. Gue tuh udah senyum. Karena ngebayangin biji lu tuh pasti goyang-goyang. Kayak maksud gua, kuda-kuda lu tuh. Saya minta tolong. Iya, oke. Bapak boleh gak kalau komedi jangan pas kita lagi minum. Tadi saya lucu sih. Gitu. Iya, barengin. Iya. Kalau barengin, saya nggak mau minum. Itu lucu banget tadi. Iya. Kuda-kuda lu tuh menguatkan materi lu. Walaupun ya bisa kadang-kadang tetap lu harus pinter nih Tur. Lu ntar pelan-pelan akan mengetahui kuda-kuda yang akan lu pakai seperti apa, se-ekstrim apa. Karena tadi pada saat lu mulai menceritakan sebuah kesedihan begitu lu sampai rumah sebelum kakak lu meluk istri lu, kan lu kuda-kuda tuh. Menurut gua agak jomplang. Jadi ini kan lu sedang menceritakan sebuah kesedihan tapi ibaratnya gini. Tapi lu sedang menceritakan kesedihan, jadi kayak agak jomplang gitu. Nggak apa-apa kuda-kuda tapi kuda-kuda tipis aja gitu.
Berarti kan kuda lumping ya? Ya tipis. Oh iya, segini. Segini tuh. Jadi iya paham. Penonton juga paham. Iya. Semana. Segini nih. Udah, bukan masalah itu yang mau dipas. Iya, ini kan kita masalah. Catur. Iya. Segini. Udah stop. Udah. Jadi pertahankan kuda-kuda lo. Materi lu menurut gua sayangnya memang tidak sampai selesai ya. Masih ada 23 detik lagi. Belum lagi kepotong sama blanknya lo gitu. Sama gue ingetin, lu kan udah terkenal sebagai stand up Mafiro. Kalau lu mau istighfar, udah istighfar, jangan lu tahan jadi, tapi juga jangan maaf jangan terlihat seakan-akan kalau tadi gua ngeliat lu lupa terus lu istighfar tapi lu kayak tahan-tahan gitu, kayak nggak ngalir seperti biasanya. Kalau biasanya kan ya udah ngalir aja begitu, astagfirullahaladzim. Ya udah sengalir itu gitu, jangan lu tahan, jangan lu lebay-lebayin, jangan lu kayak seakan-akan istighfar lu ada timingnya. Enggak, istighfar lu tuh memang manusiawi, lupa gitu. Syukur-syukur bisa lu balut lagi dengan jokes yang bisa nutupin kelupaan lu. Karena secara materi sebenarnya gua kagum sama lu karena dari awal sampai sekarang gua melihat lu benar-benar ada improvement, ada perkembangan yang luar biasa. Dari materi pun lu makin mengkerucut gitu. Tapi bener kata Ajis, selama masih bisa lu kulik lagi, dapat gear yang banget, jangan lu langsung pindah ke materi selanjutnya. Misalkan air mata netes, iya lu habisin dulu tuh air mata netes. Motor ketinggalan, lu habisin dulu gitu. Jadi jangan serba nanggung gitu. Terus sama ini kayak lu bilang saya juga sedih. Jadi ternyata jurusan ekonomi padahal saya pengennya jurusan akuntansi. Nah, ekonomi dan akuntansi masih belum terlalu patah. Iya. Kan bisa teknik sipil, bisa arsitektur. Itu kan terlalu patah. Ekonomi sama akuntansi itu masih dalam satu rumah. Ibarat kata fakultas ekonomi, jurusannya akuntansi. Gitu. Secara overall, gue suka. Gue sih yakin lu bisa jadi kuda hitam di Lugas season 1 ini. Keren. Malam Catur. Ya malam Pak. Sir Anthony McQueen. Siapa lagi tuh? Seorang penemu pempek nasi. Emang ada pempek nasi? Ada pempek nasi. Oh, ada ya? Nasi yang bekas dibikin pempek ada. Oh, ada. Ada. Iya. Komennya dari nasi. Iya, pempek nasi ada. Oke. Dan Robert Dolblem, dia penemu belakang gambaran. Jangan gambarkan nggak ada apa-apa. Ada ini Logo-logo lalu lintas. Iya, polisi yang begini nih. Rambu-rambu. Rambu-rambu Iya, belakang gambaran. Oh, petugas SIM. Iya. Oh, iya. Kayak gitu dia. Pernah berkata, jadi dirimu yang sebenarnya, jangan palsu di atas panggung. Tadi aku menemukan kamu bohong soal biji kopi ya. Kamu kencing keluar asap kopi. Itu bohong. Itu bohong. Boleh saja hiperbola, tapi tidak masuk di akal saya. Oke, dan satu lagi jadi note saya. Kamu bisa ulang nggak? Kaget kamu tadi pas. Aduh bingung. Nah, itu dah. Saya baru lihat itu. Itu bisa jadi ciri khas itu. Bisa jadi ciri khas. Dua ciri khas yang kamu temukan malam ini, kaget kamu, adu biung. Tiga malah ditambahin ya dari astagfirullah, adu biung sama closing kamu dengan nama-nama yang berbeda. Iya. Terus kuda-kuda kamu juga dikurangi kalau emang ceritanya sedih. Iya. Kalau kuda-kuda Karena orang nggak dapet ya. Ya kan orang tetap emosi kan. Emosi itu harus ada gitu, Catur. Iya, gitu materi itu gue lupa. Gue seneng materi yang pertama gitu kan, cupang lu mati, terus ibu lu mati apa lu lupa ganti air gitu. Itu cerdas itu. Itu cerdas, itu lucu. Itu artinya ada penulisan di situ. Ada penulisan ya. Good luck ya. Kesempatan kedua selalu datang ke orang ini. Selain dapat kesempatan callback untuk Lugas, kesempatan kedua datang ketika menikah untuk kedua kalinya. Ya, walau tetap gagal juga. Ini dia, Andis. Tepuk tangan buat Andis. Take your time. 5 menit. Silakan, Dis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tuh senang banget yang namanya mijit. Anjing. Tahu mijit?
Tau mijit gak? Nih mijit. Jinjit. 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 Jinjit mah temen nyupin Ipin kali. Ah, tipis sih, tapi rela bagi-bagi. Menurut gua ya, kalau gua pergi ke tempat spa atau pijit itu, bikin badan gue tuh jadi rileks, pikiran jadi plong, urat-urat yang tegang jadi lemas. Dan kalau gua pergi ke sana tuh selalu dikasih yang namanya katalog yang isinya foto-foto cewek. Mana cakep-cakep banget lagi kan ya. Gue kan bingung milihnya, milih yang mana, yang ini apa yang itu ya. Akhirnya gue putus dong. Mbak, sokin. Kalau yang ini siapa namanya? Oh yang ini. Yang ini namanya Dewi mas. Baru 21 tahun. Anjay, daun muda brother. Ini mas nih, saya relasiin buat mas aja nih. Itu pijitannya kenceng. Ya kemarin nih mas ya, ada aki-aki dipijit sama dia. Arwahnya sampai keluar. Untuk saya tarik lagi. Wah, nggak jadi deh, gue takut juga kan. Nggak jadi ya, gue takut. Nah, kalau yang ini siapa mbak namanya? Oh, yang ini namanya Yuyun mas. Tapi hari ini lagi nggak bisa dia. Emang kenapa mbak? Tangannya habis kebeler gelasan. Cap kobra lagi. Tangannya kebeler gelasan. Kebeler gelasan. Ganti. Kebeler gelasan. Yang ini mbak. Kalau yang ini, oh yang ini namanya Rina mas. Anjay Rina, umurnya baru 23, daun muda lagi nih. Tapi mas tunggu dulu ya, 20 menit. Lama banget 20 menit. Iya mas, soalnya dia lagi COD-an burung merpati. Mana bawa dongdang lagi. Anjing bawa dongdang. Karena gue sering pergi ke tempat spa itu, di sono tuh udah gak ada yang manggil gue namanya Andis, gak ada. Tapi manggil gue ayah. Anjay, gue dipanggil ayah. Di situ gue bingung kok. Kenapa gue dipanggil ayah ya kan? Karena gue tanya lagi sama mbak ini. Mbak, kok mbak manggil saya ayah? Iya, karena tuh ayah. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Karena ayah tuh royal, suka ngasih jajan. Wah, gue mendengar itu langsung berasa jumawa. Idi, langsung di situ gue mikir, oh mungkin ini saatnya gue menjadi seorang ayah untuk para terapis-terapis ini. Akhirnya gue utusin, wah, gue panggil nih yang tadi, Dewi. Iya ayah. Sudah makan? Belum ayah. Kalau tadi pagi sih udah. Itu juga makan pisang burung. Bagi 2 lagi sama burungnya. Bisa aja kamu ah. Yang kedua gue panggil, Yuyun. Iya ayah. Kok kamu bajunya itu terus? Iya ayah, aku belum beli baju baru. Ah itu mah gampang. Nih beli 1 losin baju partai. Yang ketiga nih gue panggil Lina namanya. Bengong aja kan di pojokan gitu kan. Lina kamu kenapa bengong? Aku lagi bingung ayah. Bingung kenapa? Aku belum bayar SPP 3 bulan. Lah masih sekolah?
Kamu masih sekolah? Iya ayah, aku kan terapis magang. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andis. Tepuk tangan dong buat Andis. Nggak kehitung lah titik tawa lo. Padet banget dari awal sampai akhir. Lo menjawab pertanyaan banyak orang kenapa lo kemarin dieliminasi. Karena ya itu tadi, persiapan ketika tidak didukung oleh mental yang bagus, akhirnya bikin lo jadi lupa, ngeblank, dan akhirnya tidak bisa ngeluarin materi-materi terbaik lo. Tapi di 5 besar ini, gua sama Diki dan kemarin sama Pak Burhan yang Inyong. Memutuskan untuk meng-callback lo karena kita tahu lo salah satunya yang punya potensi besar. Semua materi lo menurut gua sangat menghibur, nggak memaksakan diri untuk lucu. Jadi lu bawainnya enak gitu. Body language lu enak. Ayah, nggak deh, cium. Lu tuh nih, lu sebagai seorang komedian, mau stand up, mau sketsaan, modal lu tuh udah 50%. Fisik lu, ini udah komedian banget. Udah 50%. Lu gerak akan jadi lucu, lu ngomong akan jadi lucu, lu lata akan jadi lucu. Semua yang ada di lu lucu, kecuali kisah pernikahan lu. Itu nggak lucu. Itu nggak lucu. Itu nggak lucu. Itu tragis. Itu tragis. Gitu. Tapi artinya apa tuh? Ini nggak. Wah. Oke banget sih. Oke. Oh iya. Gue mah bukan tabung gas lagi. Gue standing ovation sampai lupa nih buat lu. Standing ovation buat lo. Karena ya keren lah, Dis. Lu menutup 5 besar ini dengan luar biasa. Dibuka dengan ada yang luar biasa. Ditutup dengan lu yang luar biasa. Walaupun ada 2 orang tai tadi di tengah-tengah. Si Aji sudah berapa kali nih? Udah. Gua udah duduk, gua suruh naik. Gua mau naik, suruh duduk. Itu aja sih. Sama just be yourself. Ya. Lucu ketika lu ngomong sepak menjadi sepak. Padahal itu artinya beda ya. Iya, gitu. Beda. Iya. Please. 4 besar dan nanti grand final di 3 yang tersisa. Tolong, gue pengen lihat lu seperti ini dan tolong banget jangan buat kita bertiga di sini dan teman-teman semua yang di sini berharap banyak sama lu juga jadi kecewa. Jadi kuncinya hanya tenang and just be yourself. Tepuk tangan buat Anda. Andis. LPM-nya mirip-mirip sama Ade. Tapi lu bikin penonton tertawa tanpa harus mikir. Ya. Kalau Ade kan mind blowing ya, mikir dulu. Lu ini banget dan bagus. Main bowling tuh nggak? Mind blowing, bukan bowling. Bowling emang Blowing. Oke, sorry. Blowing. Bapak ini salah mulu nih. Salah udah. Nah, Bapak. tadi tuh Aiko sama gua nggak terima tuh. Udah lewat. Wing udah lewat. Ini enaknya stand up ya, dan komedi tuh enaknya tuh membahas sesuatu yang orang nggak tahu jadi tahu. Kalau gue kan nggak paham banget nih spa kayak gimana. Nah, gue harus statement dulu. Iya, benar. Ntar orang-orang ini ketawa tahu ya enggak. Iya. Parkir motor lu sebelah gue. Pakai nggak tahu. Aduh. Katanya lu libur hari itu. Masuk tahu ya, katanya libur. Aduh, itu gua parkir jauh dari situ. Jadi nggak ketara. Itu udah parkir jauh. Ya, karena gua masuk ke situ kan udah pakai baju Udah pakai terapis. baju terapis, iya. Jadi nggak ada yang. Iya. Itu kita nggak paham karena kita terapisnya. Iya, Itu betul. maksudnya, bukan Betul. pelakunya. Tapi kita terapis yang ya. Kita cuma cari yang sesama jenis kita aja. Thank you loh. Ada lu anjir, ada. Ada Ada lu. gua diceritain sama temen gua.
Siapa temen? Ada lah. Lanjut yuk. Iya. Dan Andis itu bukan cerita bohong. Karena bukan dia yang ngomong. Yang ngomong kan tadi ceritanya itu resepsionisnya. Iya. Ini nih lagi COD Merpati. Iya. Kan nggak bohong Nggak dia. bohong. Nggak bohong. Bener. Karena dia hanya meneruskan omongan dari resepsionis. Resepsionis. Tidak Iya. jelas kalau si terapis itu datang pundaknya tai burung mulu. Si Yuyun siapa tadi? Yuyun ya? Si Yuyun ya? Yuyun yang COD burung dara ya? Agak ribet tuh Yuyun tuh. Kalau beli sampo dia nggak bisa pakai sampo yang khusus anti ketombe. Kenapa? Tapi khusus ini sampo anti bulu burung. Karena banyak bulunya. nempel-nempel. Yang kecil Iya, tuh, iya, yang iya, kecil. Yuyun. Iya. Yuyun. Dia cuma Adis itu salah satu kekuatan lu di situ karena lu kan emang bukan hanya observasi kan tapi pemain juga kan di situ kan. Lu juga. Gak apa-apa, gak masalah. Bagus, malah Bagus. menurut gua lebih baik lu sebagai pelaku lu ungkapkan itu sebagai sebuah materi. Betul. Ketimbang lu cuma observasi. Biar nggak rugi pak. Iyalah. Masa udah keluar duit nggak jadi materi? Iya. Itu. Iya. Belum net nih bos. Gak ada. Gak usah pakai paspor. Di sini gak usah pakai paspor. Gak usah. Masa pakai paspor? Gak apa-apa. Karena lu tuh ngomongin sebuah tempat ya kita bisa bilang spa ya, tempat spa itu dikulitinnya tuh dan gue yakin pasti ini bisa jadi materi setengah jam nih. Iya. Setengah jam, sejam. Nah biasanya 650.000 ya kalau sejam. Kalau maksudnya tiket, bayar tiket kalau nonton sejam. Iya. Katanya nggak tahu tapi tahu harga ya. Loh kan saya ini terapisnya. Iya, Saya. benar, Saya benar. suka gini-gini saya. Iya. Ini coba ngapain? Itu ngetik kan? Ngetik, Mijit. Bukan. Apa? Main lagu Coldplay. Spesifik ya? Main lagu Coldplay ya? Tapi kan itu sesuai emang temanya terapis. Kenapa? Kan lagunya begitu. Apa? In my place. Itu nama tempat. Ada my place bukan? My place. Nggak tahu, saya kan nggak tahu. Si paling bersih. Kalau di Alta saya tahu. Kamu member kan? di Ya situ? maksudnya ini deretan lagu terbaik. iya. Ini bahaya tahu materi ini. Yuk kita udahan aja. Yuk silakan. Ya. Selamat malam Andis. Malam Adiki. Oke. Sir Frederick Lowe. Aktivis Ukraina yang terkunci di dapur makaroni ngehe. Di Bogor dong. Iya. Ukraina masa ke Bogor? Jauh. Pondok kita juga ada Ada ya. Iya. Tapi pusatnya di Bogor. Iya, dulu. betul. Boleh saya lanjut? Boleh. Boleh. Tapi dua ya makaroninya ya. Pedas kan? Iya. Andis, relax banget kayak lu tuh udah pernah jadi komika gitu sebelumnya terus udah lama nggak stand up, lu jadi penonton bayaran akhirnya stand up lagi kayak begitu gue berasanya. Jadi kayak masih ada ilmu-ilmu stand upnya, gue sih ngerasanya kayak gitu. Pertahankan Edis dari tadi tuh komentarnya udah full semuanya tentang apa yang udah lu pertontonkan. Packagingnya bener kata Bang Wendy, packaging lu tuh sebagai seorang entertain udah hampir sempurna secara postur, muka lu juga, lu latah juga, lu gendut, lu senyum kayak orang tidur, gitu kan? Tidur kayak orang senyum. Tidur kayak orang senyum, gitu kan? Tapi kalau kamu gitu juga mukanya. Oke, ayah. Ayah. Dres Noblik Sanchez. Penemu kutil asal Prancis dia. Enggak ya. Masa orang Prancis bule-bule nyari kutil? Enggak. Good luck buat Andis. Mudah-mudahan bisa nyampe grand final. Tepuk tangan. Bentar, Dis, tapi lo harus punya ciri khas. Karena kayak ntar lama-lama naik nih, Pak. Iya. Lo harus punya ciri khas. Setiap lo opening, lo harus ngomong passwordnya apa? Belum net nih bos.
Tapi harus ada yang passwordnya sih. Harus ada passwordnya ya, boleh. Lucu sih. Mau naik. Boleh. Oke teman-teman, 5 besar cukup mengembirakan. Artinya gua dan teman-teman juri yakin bahwa kita bisa menggelar grand final seperti yang kita harapkan. Kalian menjawab tantangan kita dengan cukup baik. Kalian memperlihatkan bahwa kalian punya effort yang luar biasa untuk nulis materi. Untuk sebagian besar mungkin terlihat sangat maksimal ngebadaninnya dan membawakannya dengan baik, dengan lugas, dan hasilnya juga dilihat sama teman-teman yang ada di studio dan juga yang menonton di luar sana. Tapi balik lagi, selalu gue tekankan ini kompetisi, udah nggak ada lagi kita terlalu berdamai dengan kondisi dan kemampuan teman-teman. Dari 5 besar yang tersisa, Ngapain dia maju-maju? Ngapain si Nanang maju-maju? Ngomelin, ngapain coba? Oke. Aneh banget sih itu mah. Oke teman-teman, dari 5 orang ini, orang pertama yang aman posisinya Uying, lu aman. Kalau dari saya yang aman atau yang tidak aman ya. Yang saya sebut namanya, tolong dilunasi utang-utangnya. Adek, kakak itu kakak beradik, adik kakak. Belum tentu kamu aman kan? Belum tentu, saya cuma adek. Bismillahirrahmanirrahim. Adek, kamu aman. Dari aku. Yang malam ini saya sebutkan namanya Andis. Kamu aman. Oke teman-teman, tersisa Catur dan juga Hans. Hans bisa dibilang episode ini episode paling mengecewakan dari performa lo. Sebenarnya lo punya potensi beberapa episode sebelumnya. Lo pernah berada di posisi ger gitu, menghibur kita semua yang ada di sini. Sama seperti Catur. Catur oke. Kita sepakat bahwa materi lo persiapkan dengan bagus. Tapi sayangnya ada beberapa momen lu kembali istighfar, lu kembali lupa dengan materi lu, dan yang menurut kita kenapa lu harus berada di posisi terbawah, dan ini menjadi concern juga buat peserta nanti 4 besar adalah manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Lu dikasih waktu 5 menit, selesaikan 5 menit. Kalau lewat nggak apa-apa. Kalaupun lewat nggak terlalu panjang. Kayak Andis tadi lewat dikit, karena dia tahu materinya pasti akan lewat, dan kalaupun lewat cuma sedikit. Jadi mohon maaf banget Catur, Hans. Yang tetap stay adalah selamat untuk Catur.
bukan buat lu. Anjir pengen itu gue. Seneng banget aku. Ini buat aku. Oke, Hans. Iya, Pak. Sayang sekali, gua nggak tahu masa lalu apa, tapi lu nggak manfaatin Iya, Pak. kondisi ini sebaik-baiknya. Iya, Pak. Lu nggak bisa maju ke babak selanjutnya. Mohon maaf, Pak. Bapak kemarin cukuplah diinyong aja bobo gelas. Bapak bobo gelas juga. Gimana sih Pak? Maksudnya Pak? Biar ada yang dibawa. Oke. Silakan. Iya, Hans. Tadi menurut gua, si Hans ya, gua mau ngobrol sama Pak Win. Oke, Pak. Boleh. Sip. Siap. Hans. Iya, Pak. Itu kan punya gua. Ya. Tadi lu performanya bisa dibilang tidak seperti yang lain. Ada beberapa punch yang tidak kena dan tidak menjadi satu kesatuan beat menurut gua. Setup punchline-nya masih kurang. Itu menurut gua, dan malam ini sekarang lu bisa yakinkan ke semua keluarga lu. Kalau ditanya-tanya, pagi open mic, siang open mic, malam bikin materi. Ngapain aja sih lu? Pulang lu bawa ini sekarang. Kalau orang-orang nanya, dari mana Hans? Sepupu gua Wali Matu Sapar. Ya, Hans. Pasti kan impian lu juga mau jadi besar. Iya, Pak Jis. Nah, segala sesuatu itu tidak bisa dilihat dari apa yang lu dapat hari ini. Iya, Pak Jis. Kedepannya pasti nanti akan ada hal-hal besar yang menunggu lu. Amin. Dan kalau ngomongin masalah uang, Iya, Pak Jis. kesenian tuh kita harus ikhlas. Tidak melulu soal uang. Iya, Pak Jis. Artinya, Iya. jangan pernah melakukan sebuah kegiatan kesenian, apalagi kita baru-baru, udah mikir duitnya berapa nih, pulang bawa amplop gak nih, karena itu akan berpengaruh terhadap mindset lu. Menghibur orang itu tujuannya buat nyari pahala, betul? Betul. Bu. Betul, Bu. Jadi segala sesuatu jangan dinilai dari uang. Iya. Nah, gua harap sih lu Dia udah mengharapkan, Pak. Bapak jangan begitu, dia udah mengharapkan. Iya. Ini ada kenang-kenangan. Iya, Pak Jis. Ini ada surat cinta dari Starla. Buat Hans, semoga bisa berguna nantinya. Ya, boleh tepuk tangan untuk Hans. Terima kasih semuanya. Ada yang pengen lu sampein buat orang-orang yang udah ngedukung lu selama ini? Wah, terima kasih banyak buat semua yang udah ngedukung, apalagi teman-teman yang udah ngajak kombut, Kokong, makasih banyak, Nanang, Catur, Yunying, semuanya yang ada di sini dah satu-satu. Apalagi buat Pak Wendy, terima kasih banyak Pak Ajis, Pak Diki udah ngasih wadah buat kita. Saya pengen banget sebenarnya kayak gini. Saya juga dulu udah pernah ngomong sama Pak Ajis juga. Saya mau ngikut namanya stand up comedy, tapi saya udah ngasih yang terbaik di sini. Ya kalau emang belum rezekinya, nanti saya akan coba lagi terus belajar terus. Amin. Itu yang kita nggak harapkan dari lo. Yang kita harapkan dari lo. Jangan patah semangat. Ini terhenti di sini belum tentu semuanya selesai. Iya. Dan buat yang lolos, buat semua yang yang lolos. Yang lolos. Nanti mana tahu nih, bisa aja kalian akan tampil di panggung stand up ini. Wih. Untuk semua yang lolos. Sir Frankenstein, aktivis asal Ukraina yang terkunci di Tudung Saji selama 2 tahun. Dan dia bisa begitu, bisa bebasin diri, Tudung Saji doang, bisa begitu. Dia nggak bisa bergerak. Udah nggak ada tenaga. Jangan disupport, jangan disupport. Itu orang bisa gobrak. Dia mau gerak. Orang lemes udah nggak bisa. Dia mau gerak takut teri kacang tumpah, makanya dia begini terus. Bener. Ini udah salah dibelain. Emang bisa aja nih tim BTS Trans 7. Apapun yang terjadi sekarang tidak merubah kalian semua, tetap berikan yang terbaik. Apapun di lini kehidupan, bukan hanya di stand up, tetapi dalam berakhlak atau dalam tongkrongan, ada kepada orang tua, itu nomor 1. Ya pokoknya tidak merubah seseorang untuk menjadi lebih atau menjadi kurang. Itu nomor 1 ya? Ya.
Nomor 2 Salgado. Iya. Real Madrid. Terima kasih dari saya itu aja. Sampai ketemu minggu depan di Lugas. Lucu gak sih? Sebenarnya sih salah punchline mungkin ya. Sebenarnya yang nasinya itu maunya tadi punchline. Cuma nggak kemakan gara-gara salah ngatur beatnya, apa namanya sih, kata-katanya. Jadi hening gitu, sempat mikir, ya Allah nggak kena, ternyata salah. Semangat buat teman-teman ya, semangat. Pokoknya lo harus belajar terus dari sini. Ya semoga pada jadi semuanya lah buat stand up apalagi tadi Pak Haji sudah ngomong bisa manggung di stand up Indo. Semangat terus buat kalian semua lah. Terima kasih. 1, 2, 3, 6. Padang.